Oke, kalau dilihat dari taruh di sini sebenarnya tidak ada yang namanya kerasukan ataupun kemasukan. Yang pasti terlihat dari taruh di sini bahwa Vina selalu datang ke dalam mimpinya, ke mimpi temannya. Akhirnya posisinya karena temannya ini merasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan Pak Yanto Husna. Sahabat, kali ini ya saya akan memutarkan sebuah video. Tentunya sahabat-sahabatku sudah ada yang melihat, yaitu film Vina Sebelum 7 Hari. Nah, dalam film tersebut ada adegan ya, adanya roh yang masuk dalam dirinya Linda. Nah, Linda sahabat ya. Dalam hal ini, apakah benar-benar roh itu bisa masuk pada diri seseorang? Nah, tentunya dalam video ini akan dijawab dari beberapa tanggapan dari netizen. Namun sebelumnya sahabat ya, saya sangat berterima kasih bila sahabat-sahabatku berkenan menonton tanda like, komen, dan subscribe. cuman ini pengungkapan dari orang-orang terdekat yang ibaratnya di sini merasa bahwa kasusnya ini memang perlu diaktifkan lagi, dibongkar lagi, ya. Jadi bukan arwahnya Vina yang ibaratnya ingin balas dendam, tidak terlihat di sini. Oke, kalau dilihat dari taruh di sini sebenarnya tidak ada yang namanya kerasukan ataupun kemasukan. Yang pasti terlihat dari taruh di sini bahwa Vina selalu datang ke dalam mimpinya, ke mimpi temannya. Akhirnya posisinya karena temannya ini merasa ibaratnya menjadi suatu beban pikiran dia, tanpa dia sadari di bawah alam sadar dia, akhirnya dia berbicara, ya. Bukan arwah Vina masuk ke dalam badan temannya, tidak segampang itu. Kasih oleh kepolisian, guys. Kenapa? Gua bakal jelasin, guys. Tapi sebelumnya gua pengen kasih tahu, sebenarnya gua males buat bahas masalah kasus Vina ini, guys. Yang pertama, kasusnya udah lama. Yang kedua, gua nggak tahu sama sekali tentang si Vina ini. Gua tahu cuma beritanya, udah kelar. Tapi di sini gua tertarik untuk ngebahas masalah tentang kerasukan yang dialami sahabat Vina. Dari rekaman suaranya, di sini sahabat Vina mampu menjelaskan kejadian kronologi sangat detail terhadap kasus pembunuhan yang terjadi pada Vina dan pacarnya. Kenapa gua harus suruh polisi buat segera integrasi sahabatnya? Karena menurut gua si sahabatnya ini bisa jadi salah satu saksi kunci yang bisa mengungkap kasus dari Vina tersebut, guys. Gua bukannya nggak percaya tentang masalah kerasukan, karena gua juga yakini dalam agama gua bahwa hal-hal gaib itu ada. Dan bahkan ada beberapa praktisi ruqyah itu juga menemui beberapa kasus yang benar-benar di luar nalar. Tapi masalahnya, kebanyakan kasus kerasukan di Indonesia ini, kebanyakan itu dapat dari hasil pemikiran dirinya sendiri. Jadi dari pengalaman, dari cerita orang, yang akhirnya ketika roh itu masuk ke dalam tubuhnya, apa yang terjadi? Mereka bakal melakukan apa yang pernah ia rekam di dalam otaknya. Sehingga yang terjadi itu sebenarnya bukan roh, tapi justru skizo, penyakit kelainan otak yang mengganggu otaknya, sehingga dia melakukan hal-hal yang gak lazim dan gak umum biasa dilakukan manusia, tapi masih dalam kadar yang bisa kita pecahkan secara logik. Berbeda kasus dengan orang-orang yang mengalami benar-benar kerasukan. Salah satu cerita yang pernah gua dengar itu ada salah satu orang pelaku ruqyah yang pernah menangani kasus orang kesurupan. Dia mampu berkomunikasi dengan bahasa asing yang belum pernah sama sekali ia pelajari. Dan itu sudah dikonfirmasi bahwa bahasa yang ia ucapkan benar-benar jelas dan artinya memang benar-benar ada. Bukan orang yang sembarang ngomong, ngasal, seolah-olah punya bahasa asing, padahal yang dia ucapkan itu nggak ada artinya. Nah, di sini gue curiga bahwa sahabatnya ini ikut dalam kejadian tersebut dan menyaksikan langsung kronologi kejadiannya. Lantas, kenapa dia bisa kesurupan? Ini kemungkinan karena ada rasa trauma, karena ada rasa kecemasan, takut yang berlebihan, sehingga membuat dirinya masuk ke dalam alam bawah sadar. Dan akhirnya mengungkapkan cerita-cerita tentang kejadian sebenarnya yang ia lihat, guys.
Jadi makanya gua saranin buat para polisi untuk segera mencari sahabatnya Linda ini yang kabarnya menghilang, untuk segera diinterogasi dan dicari tahu, bila perlu temuin dia dengan psikiater agar kasus ini segera terungkap dan pelaku utamanya yang masih buron DPO segera tertangkap. Tapi nggak tahu ya, namanya di negara Konoha ini apapun bisa terjadi karena uang guys, dan jabatan tentunya. Ya udah, semoga kita doakan aja si Vina dan keluarganya diberi ketabahan dan Vina juga diberi keterangan di alam sana. Dan terkait roh Vina, apakah betul roh bisa merasuki orang hidup? Ini menanyakan orang yang sudah meninggal dunia, itu maksudnya rohnya kemana ya? Misalkan di sini ada tetangga, ada yang kesurupan, rohnya masuk ke dalam tubuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Abias akan langsung dijawab ya. Masya Allah. Orang yang meninggal dunia akan pindah alam. Seperti waktu kita berada. Sebelum kita lahir ke bumi, alam kita di alam kandungan. Nah, itu alam kita. Kemudian setelah itu kita masuk alam dunia ini. Kemudian setelah itu masuk alam barzah. Alam barzah itu alam. Anda akan tahu kalau Anda sudah masukinya nanti. Di mana tempatnya sudah alam. Kubur itu adalah tempat menyimpan jasad kita. Alam kubur itu bukan di situ. Alam kubur seperti alam akhirat. Nanti ada setelah kubur. Alam barzah itu adalah jembatan. Alam penantian menuju alam akhirat. Kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Nah, rohnya seorang meninggal dunia punya urusan. Kalau Anda orang baik, maka Anda mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Jika dia adalah orang yang jelek, ada orang jelek, maka dia mendapatkan siksa. Nggak ada istilah roh gentayangan jalan-jalan enak banget dia. Dia punya banyak dosa ya, jalan-jalan ke mall lagi, nggak ada itu. Apalagi ngasuk ke orang lain, nggak ada. Adanya apa? Adanya penjelmaan daripada jin-jin dan syaitan untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah. Sebab syaitan jadi ala bani Adam ajrad damnya. Sebab jin itu akan mengikuti jalan pikirannya manusia. Maka kalau ada orang kesurupan kemasukan ini, bukan tidak ada kemasukan, itu adalah jin yang menjelma, jin yang menyuarakan seperti itu, atau syaitan. Jadi itu. Jadi Anda tidak, ya, jangan sampai ada punya keyakinan rohnya jalan-jalan. Kan itu kan cerita di sinetron, jalan-jalan ke mall, pakai rok pendek segala macam, itu kan dalam film. Jadi nggak boleh. Rohnya udah punya urusan. Kalau dia orang jahat, dia punya jahat, mabuk dia dulu, makanya rohnya gentayangan. Kalau dia mabuk dan jahat, nggak perlu gentayangan. Gentayangan kan udah diseksa, enak banget, diseksa sana di alam barzah. Bukan gentayangan. Jadi nggak ada kepercayaan gentayangan. Ada nanti rohnya orang di alam barzah itu bisa berurusan dengan orang di dunia adalah babul karamah. Orang kekasih Allah memberikan pertolongan dan sebagainya. Karamah. Karena kehidupannya di dunia menolong, maka di saat meninggal dunia diberi kesempatan Allah menolong. Tapi bukan sebagai taklif, bukan sebagai beban kewajiban, akan tapi suka-suka. Ada disebutkan tawaf. Bahkan dalam riwayat hadis Muslim ada satu orang sholat di dalam kubur. Kenapa? Dia hobi sholat waktu hidup. Makanya dia ingin dikubur sholat terus. Seperti itu bab karamah. Baik, ya, terima kasih, Be.